Nama saya adalah Dr. Gigi Mahindra Awaldin Romdron, spesialis radiologi kedokteran gigi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperlihatkan bagaimana teknik pengambilan radiografi periapikal. Selamat menyimak. Teknik radiografi periapikal terdiri dari dua macam teknik pengambilan. Yang pertama adalah pengambilan radiografi periapikal paralel menggunakan holder, dan yang kedua teknik pengambilan radiografi periapikal yang bisektris. Berikut adalah pengambilan radiografi periapikal paralel. Oke, selamat pagi Mas Raihan. Ya, selamat pagi dok. Tanggal lahirnya 14 Desember 2000. Ya, benar. Alamatnya Karangmakal? Ya. Ya. Baik Mas, silakan duduk terlebih dahulu. Oke. Baik Mas, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pengambilan radiografi periapikal dengan rujukannya di sini adalah bronkitis irreversible gigi 46 ya. Iya. Ya. Jadi sebelumnya sudah pernah melakukan foto ronsen untuk radiografi periapikal? Belum. Oh, belum pernah. Jadi nanti akan ada alat semacam film kecil, nanti akan dimasukkan ke dalam rongga mulut. Mungkin saja Mas akan mengalami rasa ketidaknyamanan, kemudian rasa pengen muntah atau mual, tapi nanti kita hanya masukkan sebentar saja, mohon di tangan, ya. Oke. Dan mungkin agak sakit juga, gitu. Tapi ya mudah-mudahan nyaman-nyaman aja sih, gitu ya. Oke. Ya, Mas, di dalam rongga mulut apakah ada benda-benda misalkan seperti logam, ada gigi palsu atau tindik atau yang lainnya? Oh, enggak Nggak ada ya? Ya. Oke, mungkin kacamatanya bisa dilepas terlebih dahulu ya. Oke. Ya. Kita pasang terlebih dahulu untuk pelindung di lehernya. Ini adalah pelindung anti radiasi ya Mas ya. Oke. Memang agak berat sedikit karena isinya adalah timbal. Sebelum kita melakukan tindakan pengambilan radiografi periapikal yang paralel, kita terlebih dahulu melakukan cuci tangan, kemudian menggunakan handscoon, kemudian memakai masker, dan juga jangan lupa karena kita menggunakan film holdernya harus dalam keadaan steril terlebih dahulu. Kemudian kita lakukan asepsis dan kita pasangkan film holder, jadi kita siapkan film holdernya sesuai dengan indikasi pasien. Pada kesempatan kali ini, pasien mengeluhkan gigi yang sebelah kanan bawah, jadi gigi 46 mengalami bronkitis irreversible, sehingga kita menggunakan film holder yang posterior. Setelah kita mempersiapkan pasien dan juga mempersiapkan operator, kita akan melakukan pemosisian pasiennya terlebih dahulu. Pasien diinstruksikan untuk pandangan lurus ke depan, kemudian kita harus memastikan anatomi dari tragus dan sudut mulut dan sudut bibir. Untuk yang rahang atas, kita perlu memperhatikan garis antara tragus dan sudut hidung atau ala nasi itu harus sejajar dengan lantai. Kemudian untuk yang rahang bawah, kita harus memperhatikan garis antara tragus dengan sudut bibir juga harus sejajar dengan lantai. Sebelum kita memasukkan paket film ke dalam rongga mulut pasien, kita perlu memperhatikan bahwa paket film ini terdiri dari dua sisi. Sisi yang pertama yang warna putih dengan dot yang ada di depan, ini nanti yang akan menghadap ke sinar atau sumber sinar dari radiasi sinar X. Kemudian yang di sini adalah paket film yang sisi yang belakang. Kita perlu memastikan bahwa sisi yang warna putih menghadap ke arah tube headnya dan jangan sampai memposisikan dengan holdernya terbalik. Di sini ini adalah nantinya sebagai penanda atau pengarah tube head itu berada pada posisi yang seperti apa. Nah, sehingga sisi yang warna putih ini harus berada di depannya seperti ini.
Kita harus memastikan kepada pasien supaya pasien tetap rileks ketika kita memasukkan paket film ini dan film holdernya ke dalam rongga mulut pasien. Mas, rileks ya. Kita akan melakukan pengambilan foto ronsen pada gigi yang sebelah kanan bawah. Oke. Mungkin agak sakit, ditahan sedikit ya Mas ya. Nah, nanti ini sedikit digigit tapi jangan terlalu menggigit ya. Sedikit saja digigit hanya untuk memfiksasi atau menahan supaya tidak bergerak. Kita posisikan terlebih dahulu film holdernya sesuai dengan indikasinya. Agak digigit sedikit Mas. Digigit sedikit lagi, gigit lagi sedikit, gigit lagi, gigit. Oke. Kemudian kita perlu memastikan cubit ini berada di dalam posisinya sama dengan lingkaran pada paket film holder seperti ini. Ya, sebelum kita melakukan exposure, kita harus memastikan bahwa dosis radiasi yang kita berikan untuk masing-masing radiografi periapikal itu sesuai dengan indikasi pasiennya. Kita sesuaikan dengan gigi yang akan dilakukan pengambilan radiografinya. Di sini sudah ada pengaturan. Ini ada yang untuk bandwidth, ini untuk gigi molar, ini untuk gigi molar rahang atas, ini molar rahang bawah, kemudian ini untuk gigi premolar dan caninus, serta ini gigi incisif. Nah, di sini juga ada pengaturan seberapa besar orangnya. Ada yang berbadan sedikit lebih besar, badan sedang, dan badan yang kurus. Sebelum kita melakukan exposure, operator harus memasang apron terlebih dahulu dan kita melakukan instruksi kepada pasien supaya tidak bergerak selama penyinaran dengan tanda bunyi tit sampai berhenti. Setelah itu operator masuk dan kita mempersilahkan pasien untuk membuka mulut. Setelah selesai exposure, kita melakukan pengambilan paket film dan juga film holder dari dalam rongga mulut pasien. Kemudian kita bersihkan dari saliva. Setelah kita bersihkan paket film dan film holder dari saliva, kita lepaskan apron pasien pelindung. Dan kita sampaikan kepada pasien bahwa pengambilan radiografi periapikal paralelnya sudah selesai, tinggal menunggu untuk diprocessing. Pasien bisa menunggu di depan untuk mengambil hasil dari radiografinya setelah dilakukan processing di dalam kamar gelap. Berikut adalah pengambilan radiografi periapikal bisektris. Periapikal bisektris bisa kita lakukan sebagai alternatif pemeriksaan apabila pasien kesulitan dalam yang pertama membuka mulut, kemudian yang kedua pasien mempunyai refleks muntah yang tinggi, kemudian yang ketiga pasien merasa kesakitan. Nah, kita bisa menggunakan periapikal bisektris sebagai alternatif apabila pasien mempunyai kondisi-kondisi tersebut. Untuk melakukan pengambilan radiografi periapikal bisektris, kita perlu memperhatikan anatomi tragus dan sudut hidung pada rahang atas itu harus sejajar dengan lantai. Kemudian tragus dan sudut bibir untuk rahang bawah itu juga harus sejajar dengan lantai. Kemudian pasien kita instruksikan untuk menghadap ke depan dan kita masukkan ke dalam rongga mulut paket filmnya. Sebelum kita memasukkan paket film ke dalam rongga mulut pasien, kita perlu memperhatikan beberapa titik-titik pengambilannya. Yang pertama adalah titik penetrasi. Titik penetrasi ini adalah titik yang berfungsi nantinya akan sebagai titik imajiner, di mana sumber sinar tersebut akan menuju ke area pengambilan. Nah, kemudian yang kedua, kita juga perlu memperhatikan beberapa sudut pengambilan. Sudut pengambilan itu mempunyai beberapa panduan untuk rahang atas, anterior, incisif, kemudian caninus, premolar, kemudian sampai ke molar mempunyai sudut-sudut tersendiri, baik sudut vertikal maupun sudut horizontal. Rahang bawah pun juga sama, mempunyai panduan untuk sudut-sudutnya. Kita perlu memastikan bahwa paket film ini sesuai dengan indikasi. Apabila di gigi posterior, paket film berada posisinya secara horizontal. Apabila untuk gigi anterior, paket film harus diletakkan secara vertikal.
Dan kita perlu memastikan bahwa sisa dari ujung cups atau mahkota dari masing-masing gigi itu 2-3 mili. Seperti ini. Mas, saya akan melakukan pengambilan foto radiografi dari apikal bisectris. Mohon ketika dilakukan dimasukkan pakai filmnya ke dalam rongga mulut, serileks mungkin ya, supaya tidak terasa sakit, supaya tetap nyaman. Ya, lidahnya jangan bergerak-gerak terlalu banyak. Buka mulutnya Mas. Ditahan sedikit ya Mas ya, mungkin ini terasa tidak nyaman dan terasa sakit. Setelah kita memasukkan paket film, kita menginstruksikan pasien untuk menahan paket film tersebut supaya tidak bergerak di dalam rongga mulut menggunakan telunjuk. Saya boleh pinjam telunjuknya Mas? Ya. Nanti ini ditahan ya Mas ya, ditahan jangan sampai bergerak sampai proses pengambilan radiografinya selesai. Ya, setelah paket film dimasukkan ke dalam rongga mulut dan juga difiksasi oleh pasiennya, kita melakukan pemosisian dari konus atau tube head, dan kita perlu memastikan bahwa area dari paket film tersebut berada di dalam jangkauan atau diameter dari tube headnya supaya tidak terjadi concaving. Penentuan sudut vertikal dan horizontal sangat penting bagi pengambilan radiografi bisectris karena hal tersebut dapat mengakibatkan kesalahan dari pengambilan radiografi. Misalkan apabila sudut vertikalnya itu terlalu kecil sehingga dapat mengakibatkan elongasi. Apabila sudut vertikalnya terlalu lebar, dia akan mengakibatkan foreshortening. Nah, ketika kita tidak menentukan sudut horizontalnya dengan tepat, nanti akan mengakibatkan overlapping dari interproximal gigi. Setelah paket film dikeluarkan dari rongga mulut pasien, kemudian kita bersihkan dari saliva, kita lakukan processing film di dalam developer maupun di dalam fixer. Akan tetapi sebelum kita melakukan processing, kita harus mematikan lampu atau kita memasuki kamar gelap. Nah, setelah lampu dimatikan, kita akan membuka paket filmnya. Dan di dalam paket film ini akan ada beberapa lapisan. Yang pertama adalah outer, ini nanti dibuang. Kemudian yang kedua adalah black paper, akan dibuang, dan pelapis timbal ini juga akan dibuang. Tersisa paket filmnya saja. Nah, perhatikan cara memegangnya. Tidak diperkenankan dan tidak dibolehkan untuk memegang film seperti ini atau seperti ini, tapi peganglah pada sisi-sisinya. Kita perlu memastikan cairan developer dan cairan fixer berada pada wadah yang terpisah. Setelah itu kita masukkan film ke dalam developer terlebih dahulu. Kita lakukan pencucian di dalam developer selama 20-30 detik. Setelah dari developer, kita lakukan pencucian di bawah air mengalir untuk membersihkan sisa-sisa dari developernya. Dan pastikan sisa-sisa developer tidak berada pada handscoon atau sarung tangan. Oke, setelah kita pastikan bersih, kita masukkan ke dalam cairan fixer. Dimasukkan ke dalam cairan fixer kurang lebih sekitar 1 menit sampai 2 menit. Setelah dicuci di dalam cairan fixer, setelah 1 menit kita juga lakukan pencucian di bawah air mengalir. Pastikan cairannya sudah bersih dari sisa-sisa fixer dan siap kita keringkan. Lalu hasilnya diserahkan kepada pasiennya. Kita keringkan sampai benar-benar kering. Setelah dikeringkan dan sudah jadi, maka kita bisa mengecek terlebih dahulu di viewer box untuk melihat apakah sudah sesuai dengan kebutuhan pasien atau belum. Kemudian hasilnya diserahkan kepada pasien setelah diberikan frame. Demikian video pembelajaran yang telah dilakukan, semoga bermanfaat dan semangat belajar.